Selamat pagi semuanya, kembali lagi nih bersama saya. Nah, sebelumnya, perkenalkan nama saya Imade Prameswara Dwika, nomor absen 12 dari kelas 11 IPA 1. Nah, pada pertemuan kita kali ini, saya akan membahas mengenai materi bab 2 kelas 11, yaitu Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila. Nah, bagaimana pembahasannya? Simak video berikut. Nah, sebelum melangkah ke demokrasi Pancasila, di sini kita membahas lebih dahulu makna dari demokrasi. Nah, makna dari demokrasi ada tiga, menurut bahasa Yunani, kemudian menurut KBBI, dan menurut Abraham Lincoln. Menurut dari bahasa Yunani, bahwa kata demokrasi berasal dari kata demos, dan juga kata kratein. Demos yang berarti rakyat, sedangkan kratein yang berarti pemerintahan, jadi pemerintahan rakyat. Kemudian yang kedua, menurut KBBI, bahwa demokrasi adalah sistem politik berupa pemerintahan rakyat. Nah, yang ketiga, menurut Abraham Lincoln, bahwa arti demokrasi yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi, hak terbesar berada di dalam rakyat. Selain dari makna demokrasi, ada pula prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi menurut Henry B. Mayo ada 6 prinsip nih. Yang pertama, menyelesaikan perselisihan secara damai, kemudian terciptanya perubahan secara damai, memilih pemimpin secara teratur, kemudian pembatasan kekerasan, kemudian mengakui keanekaragaman, serta yang terakhir menegakkan keadilan. Baiklah, kita lanjut ke materi yang kedua mengenai dinamika demokrasi Pancasila. Teman-teman pasti tahu kan apa itu demokrasi Pancasila? Nah, sebelumnya di Indonesia sendiri diterapkan demokrasi Pancasila didasarkan pada sila keempat. Nah, pasti teman-teman tahu apa isi dari sila keempat? Nah, saya akan menjelaskan bahwa demokrasi Pancasila merupakan suatu demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat atau mengandung 3 nilai utama, yaitu kerakyatan, permusyawaratan, serta kebijaksanaan. Nah, selain itu ada 10 pilar atau 10 prinsip yang membangun suatu demokrasi Pancasila. Yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Yang ketiga, demokrasi dengan kedaulatan rakyat. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law, artinya ada 4 aturan, yaitu melindungi keadilan, kepastian hukum, dan kepentingan hukum. Yang kelima, ada demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia atau melindungi hak manusia. Kemudian yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka atau adil. Yang kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah atau pembagian kekuasaan daerah. Yang kesembilan, demokrasi dengan kemakmuran, artinya menuju membangun suatu negara. Yang kesepuluh, demokrasi dengan keadilan sosial atau kesetaraan sosial. Nah, kemudian kita lanjut ke membangun demokrasi Pancasila di Indonesia. Nah, menurut teman-teman sendiri, apakah demokrasi Pancasila itu penting? Nah, demokrasi Pancasila sangatlah penting karena dapat memberikan kita keterikatan dan 5 makna. Nah, apa sih 5 makna tersebut? Nah, 5 makna tersebut yang pertama ialah persamaan kedudukan di muka hukum. Kemudian yang kedua yaitu berpartisipasi dalam pembuatan keputusan. Kemudian yang ketiga, distribusi pendapatan secara adil. Dan yang terakhir yaitu kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, selain dari materi yang saya jelaskan di atas, ada pula beberapa sikap yang harus kita dukung untuk membangun demokrasi Pancasila. Nah, yang pertama, selalu menggunakan sikap sesuai dengan aturan dan juga akal sehat. Kemudian yang kedua, yaitu menggunakan sikap secara damai tanpa adanya kekerasan. Kemudian yang ketiga, selalu mengambil keputusan secara musyawarah mufakat. Kemudian selalu menggunakan hak kita dalam berpendapat, tapi juga harus menghargai hak orang lain dalam berpendapat. Kemudian yang terakhir, selalu menggunakan suatu kritikan yang bersifat membangun. Nah, selain itu pula, kita harus juga melaksanakan sifat-sifat ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti dalam keluarga, contohnya seperti tidak memaksakan kehendak orang lain atau kehendak anggota keluarga yang lain. Kemudian dalam suatu sekolah, misalnya kita selalu ikut dalam kerja bakti dan sosialisasi dalam sekolah tersebut. Kemudian yang ketiga, dalam bermasyarakat, kita juga harus ikut serta dalam pemilihan seperti ikut Karang Taruna, pemilihan RT RW, dan juga kerja bakti. Yang terakhir, dalam berbangsa dan negara, kita juga harus ikut dalam proses melancarkan pemilihan umum atau pemilihan anggota-anggota dewan dan juga hal-hal. Baiklah, sebelum saya akhiri, nah selama proses pengajaran ini dapat saya simpulkan atau memberikan pesan moral bahwa kita sebagai bangsa dan negara ataupun kita sebagai siswa harus selalu melestarikan namanya demokrasi Pancasila, karena leluhur kita telah menciptakan demokrasi ini melalui banyak proses atau banyak peristiwa. Nah, kita sebagai siswa atau sebagai orang yang akan meneruskannya untuk selalu melestarikan, menjaga demokrasi Pancasila, yaitu dengan cara menerapkan contoh sikap-sikap atau contoh-contoh sikap yang dapat mendukung terjadinya demokrasi Pancasila tersebut, seperti sikap keluarga, mengenai sekolah, bermasyarakat, agar nantinya cucu dan kita dapat menerima demokrasi ini secara utuh. Baiklah teman-teman Bapak Guru, nah itu tadi penjelasan materi mengenai dinamika dan
juga sistem dinamika di demokrasi Pancasila Indonesia. Nah, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Nah, untuk mengakhiri, saya ucapkan selamat siang dan terima kasih. Bye-bye.